Superhero yang juga dewa Mesir, Khonsu. Khonsu, mungkin udah pada kenal dia sebagai Moon Knight di Marvel, di komiknya, di seriesnya juga. Sebenarnya Khonsu ini beneran ada di mitologi Mesir loh. Dia dipuja sebagai dewa bulan. Orang zaman dulu tuh termasuk orang Mesir suka muja banyak hal. Dari buaya, kucing, sapi, persimbolan dari bumi, alam baka, matahari, dan banyak lainnya. Termasuk Khonsu, si dewa bulan. Nama Khonsu berarti penjelajah. Bisa dibilang berhubungan sama pergerakan bulan di malam hari di langit. Barengan sama Thoth, dia menandai berlalunya waktu. Selain namanya punya arti sebagai penjelajah, dia juga sering dapat julukan kayak Embracer, Pathfinder, dan Defender. Jadi dia memantau siapa aja yang berjelajah di malam hari. Dia juga perwujudan dari bulan sabit. Pas gerhana, dia dianggap sebagai banteng yang perkasa. Dan pas bulan purnama, dia jadi banteng yang kalem. Sebagai dewa cahaya di malam hari, tugas Khonsu itu melindungi orang dari binatang buas. Dan dia juga membantu penyembuhan. Orang zaman old kan kalau penyembuhan suka nungguin cahaya bulan tuh. Khonsu yang dipuja sebagai dewa penyembuhan tercatat dalam kisah Putri Bakethan. Diceritain kalau dia nyembuhin Firaun Ptolemy IV. Khonsu juga diandalin buat menangkal roh-roh jahat yang ada di dunia. Dipercaya pada saat bulan sabit bersinar terang, para wanita akan hamil, ternak menjadi subur, dan pernafasan akan dipenuhi dengan udara segar. Karena Khonsu banyak melindungi rakyat jelata, jadi banyak juga orang Mesir kuno yang namanya Khonsu sebagai penghormatan atas dewa ini. Penggambaran Khonsu umumnya mumi pria. Selain mumi, dia juga digambarin sebagai pria muda, rambutnya dikuncir ke samping, janggutnya melengkung, pakai cakra matahari dan bulan sabit. Bawa cambuk di tangannya. Kayak Thoth yang juga dewa bulan, Thoth kan dikaitin sama babon, begitupun Khonsu. Dia juga diasosiasikan dengan Shu, dewa udara. Khonsu juga kadang digambarin kepalanya elang, mirip Horus atau Ra. Yang ngebedain mereka, di kepalanya Khonsu tuh ada simbol bulannya. Ada satu konsep yang bilang kalau matahari dan bulan itu adalah kedua mata Horus. Matahari itu mata kanan Horus. Sering disebut the eye of Ra. Tapi sebenarnya ini adalah versi lain dari mitos Mesir yang sering aku ceritain. Karena kalau yang biasanya aku ceritain kan, Ra sama Horus tuh dewa yang berbeda. Ra memang dewa matahari. Terus nih, kalau berdasarkan konsep ini, bulan itu mata kirinya Horus. Sering disebut sebagai the eye of Horus. Bahasa Mesirnya itu wejat, yang artinya mata yang sehat. Kan Horus pernah berantem nih sama Seth. Nah, pas mereka berdua berantem, Seth sempet cabut mata kirinya Horus. Tapi Thoth, dewa bulan lainnya, selamatin mata kiri itu dan jadi bulan. Jadi ini tuh berkaitan. Wejat dipakai jadi simbol kesehatan dan sering dipakai sebagai amulet sama orang-orang Mesir kuno buat nangkal penyakit. Dan bulan pun jadi simbol penyembuhan. Tapi penceritaan tentang Khonsu ini nggak semuanya baik. Dia ada sisi gelapnya juga. Di awal-awal sejarah Mesir, dia dianggap sebagai dewa yang kejam dan berbahaya. Muncul dalam himne kanibal, yaitu salah satu bagian dari teks piramid. Di situ dia diceritain sebagai dewa haus darah yang bantu raja yang udah meninggal buat nangkep dan makan dewa-dewa lain. Habis itu dia serap energi dan kekuatannya. Tapi selama New Kingdom, Khonsu dipuja, terutama sebagai putra Amun dan Mut yang lembut dan penuh kasih. Dia ini bisa dibilang bukan dewa kecil, tapi dia adalah dewa utama. Karena tempat sucinya tuh tersebar di seluruh Mesir, termasuk kuil Memphis, Hebes, dan Edfu. Pemujaan besarnya tuh ada di Thebes, barengan sama mamanya Simut dan papanya Amun. Mereka bertiga dikenal sebagai keluarga Triad, the Theban Triad. Triad ini tuh kalau di mitologi Mesir itu adalah 3 dewa yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kayak Triad yang paling terkenal itu Osiris, Isis, dan Horus. Khonsu dapat bagian di kawasan kuil Karnak, tempat pemujaan bapaknya si Amun.
Nah, Temple of Khonsu ini dibangun sama Ramses III di masa New Kingdom dan diperluas sama para penguasa setelahnya. Di dinding kuil ini, Khonsu diceritain berperan penting dalam penciptaan alam semesta. Di sini, Khonsu dideskripsiin sebagai ular besar yang membuahi telur kosmik dalam penciptaan dunia. Di masa mendatang, popularitas Khonsu sebagai dewa penyembuh makin tersebar ke seluruh Mesir. Dan dipercayai dia tuh pernah sembuhin salah satu Firaun, Ptolemy IV. Ptolemy IV julukin dirinya sebagai kesayangan Khonsu yang dilindungi dari roh jahat. Nah, kemarin ini kan lagi heboh karakter superhero Marvel, Moon Knight, yang juga dikenal sebagai The Fist of Khonsu. Kalau di Egyptian mythology namanya Khonsu. Kalau di Marvel, H-nya ditambahin 1, jadi Khonshu. Khonshu berkatin dia dengan kemampuan supranatural buat memerangi kejahatan. Tapi hal ini juga bikin dia stres. Karakter Moon Knight diciptain sama Doug Moench dan Don Perlin dan pertama kali debut di komik dalam Werewolf by Night 32 sebagai anti-hero antagonis. Sosok di balik nama Moon Knight itu adalah Mark Spector. Moon Knight ini superhero yang unik nih, karena dia punya personality disorder atau gangguan kepribadian. Diceritain kalau Mark Spector ini penderita dissociative identity disorder atau DID. Gangguan mental ini bikin Mark jadi punya beberapa kepribadian dan jadi ada memory gap atau perbedaan ingatan antara satu kepribadian dengan kepribadiannya yang lain. Dia juga seorang mercenary atau tentara bayaran. Kemampuan bela dirinya dia dapetin dari latihan kerasnya selama ini. Sama kayak Batman, keduanya ini sama-sama latihan keras buat bisa mencapai kondisi fisik yang prima. Nah, kalau kekuatannya sebagai Moon Knight itu berasal dari Dewa Bulan Khonsu. Spoiler alert, yang belum nonton jangan diterusin kalau misalnya nggak mau ke-spill ya. Awalnya itu pas Mark lagi sekarat, dia ditolong sama penduduk setempat dan diistirahatin di dekat patung Dewa Bulan Khonsu. Tubuhnya sekarat dan gak berapa lama dia pun tewas. Tapi ajaibnya dia hidup lagi. Mark dapat penglihatan kalau Khonsu lah yang membangkitkannya dari kematian. Dia pun jadi Satria Moon Knight. Sejak kejadian itu, Mark dapetin kekuatan dari Khonsu yang cuma bisa dipakai di bawah pengaruh sinar bulan. Kekuatannya, refleksnya, skillnya itu tergantung sama bulan. Mark bakal berada di puncak kekuatannya pas gerhana bulan penuh muncul. Inilah alasannya kenapa Mark Spector cuma beraksi pas malam hari, karena di siang hari dia nggak dapat kekuatan bulan. Kadang-kadang Khonsu take full control akan tubuhnya Moon Knight. Tapi yang jadi permasalahan mengenai Khonsu nih, dalam beberapa cerita, Khonsu dijelasin cuma seorang dewa palsu. Hayalannya Mark doang. Semuanya cuma delusi karena dia punya DID tadi. Jadi semacam Khonsu ini semuanya tergantung dari siapa penulis ceritanya. Ada juga penulis yang memang gambarin sosok Khonsu nih bener-bener ada dan bener-bener kasih kekuatan ke Mark. Gimana? Kalian udah nonton belum? Seru nggak? Alright, that's all about Khonsu. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang salah pengucapan atau salah informasi, boleh komen. Mau request juga boleh komen. Thank you so much for watching. As always, see you on my next video. Hope you guys like it. Karakter Moon Knight diciptain sama Doug Moench. Bacanya gimana? Terus nih, kalau berdasarkan konsep ini, bulan itu mata kiri Horus.